Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, kayak biasa itu banyak banget yang kemarin udah komen-komen di sana, udah nitip salam dan sebagainya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua. Mohon maaf tidak bisa disebutin satu persatu karena banyak banget yang komen di kolom komentar. Nah, kali ini seperti biasa ada salah satu subscriber kita membagikan kisahnya yang menceritakan kisah pribadinya. Kisah ini menceritakan seorang pria yang berselingkuh dan berniat ingin menceraikan istrinya sendiri. Tapi saat ia hendak menceraikan istrinya, justru ia yang dibuat terkejut oleh istrinya sendiri. Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang membangun sebuah rumah tangga itu sangat berat. Banyak cobaan, banyak godaannya. Apalagi sebagai laki-laki, kepala rumah tangga itu sangat rawan sekali digoda oleh pihak ketiga. Nah, seperti kisah yang dialami seorang pria, sebut saja namanya Bobby. Nah, Bobby ini sudah mempunyai istri cantik. Bobby sama istrinya yang sebut saja wanita ini bernama Irma. Nah, Bobby sama Irma ini udah nikah udah lama tapi belum dikasih karuniai anak. Tapi hubungan keluarga mereka makin lama makin jauh. Bahkan justru si Bobby itu kerap kali berkata kasar kepada istrinya si Irma itu. Pada suatu pagi saat Bobby hendak berangkat bekerja, Irma itu menyiapkan makanan, menyiapkan sarapan. Berbagai makanan untuk sarapan suaminya sudah disiapkan dari pagi-pagi buta. Nah, saat si Bobby sudah siap akan berangkat bekerja, Irma istrinya Bobby pun ngomong kepada si Bobby suaminya, "Mas, sarapan dulu, aku udah nyiapin makanan dan sarapan buat kamu," kata si Irma kepada suaminya itu. Tapi justru si Bobby itu malah menolak, gak mau makan. "Aku mau makan di kantor aja, aku gak selera makan di rumah," kata si Bobby seakan-akan tidak menghargai jerih payah istrinya itu. "Tapi mas, aku udah masak banyak buat kamu, buat sarapan kita berdua. Terus kalau kamu nggak mau makan, siapa yang mau ngabisin? Lagian ini kan masih pagi mas, kamu kan biasa berangkat jam 8, ini kan masih setengah 7, masih ada waktu buat kita sarapan," kata si Irma istrinya itu merengek agar suaminya itu sarapan, makan makanannya udah disiapin dia. Tapi si Bobby itu ya memang dasarnya dia nggak mau, udah bosen, udah nggak enak lah sama istrinya itu. Dia tuh nolak. "Apaan sih, kalau kamu makan sendiri aja. Suruh siapa kamu bikin sarapan sebanyak itu? Aku kan nggak nyuruh. Ya udah, aku berangkat dulu lah. Aku nggak mau makan, aku nggak mau sarapan di rumah. Aku mau makan di luar aja," kata si Bobby meninggalkan istrinya, pergi berangkat bekerja. Akhirnya Irma yang melihat suaminya yang kasar seperti itu, dengan berat hati ia yang membereskan lagi makanan-makanan yang udah disiapkan, udah dimasak dari pagi-pagi buta untuk disiapkan kepada suaminya. Nah, suaminya pun berangkat bekerja si Bobby itu. Dan ternyata si Bobby bukan langsung berangkat bekerja. Justru ia pergi ke sebuah restoran, tempat makan, tempat sarapan, bersama seorang wanita cantik yang sudah menunggu di sana. Sebut saja wanita itu bernama Amanda. Wanita cantik yang jauh lebih cantik daripada istrinya di rumah. Nah, kedatangan Bobby pun langsung disambut baik oleh wanita yang bernama Amanda itu. Mereka pun duduk bersama di sana hingga akhirnya mereka menyantap sarapan mereka. Nah, Bobby sama si Amanda itu udah saling kenal karena satu pekerjaan, satu tempat kerja. Kedekatan mereka itu udah lama banget. Nah, si Bobby itu merasa nyaman kepada si Amanda. Amanda itu jauh lebih cantik, lebih baik dibanding istrinya di rumah. Dia tuh merasa nyaman. Nah, si Amanda pun sama merasakan seperti halnya ya Bobby itu. Hingga saat mereka sedang makan, si Amanda pun ngomong kepada si Bobby, "Bagaimana dengan kabar istrimu di rumah? Apakah istrimu nggak curiga dengan kedekatan kita?" Kata si Amanda khawatir. "Nggak kok, kamu yang tenang aja, kamu nggak usah khawatirin dia. Lagian aku juga udah nggak terlalu ngurusin dia lagi kok. Aku udah bosan dengan istriku, aku tuh pengen cepet-cepet cerai. Asal kamu tahu ya, aku udah menyiapkan surat cerai di mobilku. Ya, aku cuma tinggal nunggu waktu yang tepat aja untuk menyerahkannya kepada istriku," kata si Bobby. Ternyata Bobby itu sudah menyiapkan
surat cerai untuk istrinya di rumah si Irma itu. Karena si Bobby itu udah merasa bosan kepada si Irma. Wah, kamu udah menyiapkan surat cerai? Kamu serius, Mas? Kata si Amanda seakan-akan tidak percaya kepada si Bobby. Ya bagaimana tidak? Apakah Bobby benar-benar akan menceraikan istrinya itu? Ya tentu saja iya. Aku udah menyiapkan semuanya sayang. Pokoknya itu kamu tenang aja. Aku tuh nggak cuman pura-pura. Aku tuh nggak cuman ya sembari iseng dengan kamu. Aku ingin hidup bareng kamu. Kata si Bobby. Ya maaf aja Mas, bukannya begitu. Aku tuh nggak enak. Aku tuh nggak mau menjadi sebuah alasan kehancuran keluarga kamu. Lagian setahu aku istrimu itu baik. Dia lagi pula yang ngurusin kamu, perhatian sama kamu. Ya aku nggak mau aja jadi orang ketiga yang menghancurkan keluarga kamu. Kata si Amanda seakan-akan itu ya dia tuh nggak ngerasa nggak enak kepada si Bobby sama istrinya. Dia nggak mau jadi alasan kehancuran dan perceraian di antara si Bobby sama si Irma. Kamu tenang aja, nggak apa-apa kok. Emang dasarnya aku aja yang udah nyaman sama kamu dan aku udah bosan dengan dia. Mau diterusin pun ya itu hanya karena terpaksa, bukan karena cinta. Aku nggak ngerasa nyaman di sana, kata si Bobby. Hingga akhirnya Bobby sama si Amanda pun berangkat bekerja bersama ke kantornya. Nah sesampainya di kantor, kedekatan mereka itu, kedekatan si antara Bobby sama si Amanda itu ya orang-orang yang lihatnya itu udah pada tahu, udah ngerti bahwasannya ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan, bukan sebatas teman lagi. Karena kedekatan mereka itu nggak kayak teman biasa. Kadang si Robby maupun si Amanda itu rela datang ke kantor ataupun ruangannya sendiri, ke ruangannya si Robby maupun ke ruangannya si Amanda. Mereka ngobrol mesra, pokoknya itu ya nggak kayak teman-teman biasanya. Nah teman-temannya itu, rekan-rekan kerjanya itu nggak berani pada ngomong ataupun mengkomentari kedekatan mereka. Karena mereka melihat bahwasannya Robby sama si Amanda itu memang cocok. Memang ya pas aja buat menjadi seorang suami istri dan pasangan. Nah saat malamnya, saat Robby pulang kerja, itu Robby nggak langsung pulang seperti biasa. Dia nongkrong di sebuah kafe favorit mereka antara Robby sama si Amanda. Ngobrol dulu di sana, ngomong-ngomong, bercakap-cakap. Mesra pokoknya lah di sana. Nah sedangkan di rumah Irma itu udah nungguin si Robby suaminya nggak pulang-pulang. Udah nyiapin makanan, udah nyiapin makan malam bersama buat mereka santap. Tapi biasanya si Robby itu pulang jam 7, jam 8, setengah 8 itu biasanya udah sampai rumah. Tapi saat itu jam 9 malam itu Robby belum kelihatan batang hidungnya. Ya si Irma pun sebagai istri itu khawatir, kemana suami saya jam segini kok nggak pulang-pulang dan nggak ngasih kabar. Biasanya itu kalau dia ada lembur ataupun apa sebuah masalah, sebuah kepentingan yang mendadak hingga akhirnya dia tidak bisa pulang tepat waktu, biasanya itu dia nelpon. Tapi sekarang nggak pernah telepon, nggak pernah ngomong dulu. Irma pun ya harap-harap cemas di rumah. Padahal si Robby sedang enak-enak sama si Amanda, wanita lain di sebuah kafe. Kamu nggak pulang Mas, ini udah jam 9 loh. Apakah istrimu tidak menunggu di rumah? Kata si Amanda khawatir. Ya kamu tuh nggak usah khawatirin dia deh. Nggak apa-apa, tenang aja. Lagian kalau dia mau tidur dulunya tidur, silahkan tidur. Aku nggak nyuruh dia nungguin saya kok. Aku juga kadang males di rumah. Dia tuh udah membosankan, nggak kayak dulu lagi. Aku lebih nyaman sama kamu, ngobrol enak kayak gini. Ya kayaknya tuh aku pengen deket-deket kamu terus. Aku tuh males pulang lah pokoknya. Kata si Robby seakan-akan dia tuh nggak mau pulang. Dia tuh nggak mau pulang, pengennya tuh deket-deket sama si Amanda terus. Kamu tuh bisa aja Mas kayak gitu. Tapi kan kamu tuh punya istri di rumah, kamu juga harus hormatin perasaan dia, hormatin dia. Ya kamu tuh pulang, lihatlah istrimu udah nungguin. Siapa tahu dia tuh udah nyiapin makanan buat makan malam kamu sama dia. Malah kamu nongkrong di sini sama aku sambil ngopi-ngopi. Ya udah deh, ini lagi udah pada malam, kita udah pulang aja yuk. Nggak enak dilihat orang. Nanti siapa tahu ada rekan kerja kita yang lihat kita berduaan di sini. Nanti jadi gosip-gosip lagi di kantor. Aku nggak mau kayak gitu. Nanti ada masalah di tempat kerja kita. Kata si Amanda ya. Seakan-akan si Amanda itu nggak mau menjadi pihak ketiga dan menjadi gosip-gosip yang nggak enak di kantornya. Dia nggak mau menjadi ya orang ketiga yang menghancurkan keluarganya si Bobby. Nah akhirnya karena desakannya si Amanda ini yang nyuruh dia pulang, Bobby pun pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah itu jam 10 malam.
Ia pun langsung mengetuk pintu rumahnya itu dan disambut langsung oleh istrinya. Nah, saat membukakan pintu suaminya, Irma pun ngomong kepada suaminya, "Kok baru pulang, Mas? Ini kan udah larut malam, udah jam 10. Biasanya kan kamu nggak pernah pulang semalam ini. Ada apa, Mas, di kantor?" Kata si Irma dengan kata-katanya yang lembut itu. Nggak langsung emosi dia, nggak langsung marahin suaminya. Tapi kata-kata dan pertanyaannya si Irma itu langsung disaut dengan kata-kata yang kasar. "Ah, kamu tuh mau tahu aja urusan aku. Aku ya kerja di sana, aku tuh lembur. Kamu tuh jangan cerewet. Kamu kalau nggak mau nungguin aku ya udah tidur aja, nggak apa-apa, nggak usah nungguin aku. Lagian aku juga bawa kunci duplikat kok. Kalau aku mau masuk, mau pulang, aku bisa aja. Kamu nggak usah nungguin aku lagi." Kata si Bobby kepada istrinya si Irma itu. "Iya, tapi kan aku juga nungguin kamu, Mas. Aku mau makan ya bareng kamu." "Ya udah, kalau gitu ya kita makan." Hingga akhirnya Bobby sama istrinya si Irma itu makan malam bersama. Nah, saat makan malam bersama, keadaannya itu hening. Nggak ceria, nggak saling ngobrol, nggak saling sapa. Diem-dieman sendiri-sendiri. Bobby pun nggak mau memulai pembicaraan, sedangkan si Irma itu takut. Bingung, apabila dia mulai pembicaraan, takutnya si Bobby suaminya itu ya beranggapan jelek, jawabannya ketus kasar pokoknya. Dia tuh nggak mau. Hingga akhirnya setelah selesai makan malam, mereka pun langsung ke kamar tidur. Nah, seperti biasa pagi harinya Bobby pun bekerja, terus pulangnya larut malam lagi. Dia nggak mau sarapan, dia bahkan makan malam saat itu dia tuh nggak mau. Katanya udah kenyang, udah makan di luar. Hingga pada akhirnya memberanikan diri si Irma itu. Ada apa? Kenapa suaminya kok jadi dingin kayak gini? Udah berbulan-bulan kayak gini terus. Dan dia pun nggak pernah cerita. Hingga akhirnya karena dia udah nggak tahan, ia pun ngomong kepada suaminya, "Mas, sebenarnya ada apa, Mas? Kenapa kamu akhir-akhir ini banyak banget yang berubah? Kamu udah nggak mau lagi sarapan bareng aku. Kadang kamu pulang larut malam tanpa sebab alasan yang jelas. Bahkan kamu di kamar itu dingin dengan aku. Ada apa, Mas? Apakah aku punya salah kepada kamu?" Kata si Irma kepada suaminya itu. Nah, melihat pertanyaan istrinya yang begitu tulus, Bobby pun merasa ya bersalah. Dia itu menyembunyikan sesuatu di balik istrinya. Dia itu menyembunyikan perselingkuhannya dengan si Amanda. Dia pun belum siap untuk jujur kepada istrinya itu. Dia cuma alasan ya, "Nggak apa-apa kok, memang aku aja yang lagi sibuk. Aku memang lagi ya banyak pikiran, jadi ya kayak gini." Kata si Bobby. "Ya tapi, Mas, apakah pikiran pekerjaan kamu itu harus dibawa ke rumah? Sampai-sampai aku yang jadi korban di rumah seperti ini. Aku udah mencoba menjadi istri yang baik buat kamu, tapi ya kamu selalu kayak gitu. Makanya aku bingung ada apa. Kalau aku ada salah ngomong aja, Mas, biar aku yang memperbaiki." Kata si Irma memelas kepada si suaminya itu. Tapi si Bobby memang dasarnya itu ya udah bosen sama si Irma. Dia mencoba untuk membaik-baiki. Karena dia tuh belum siap ngomong yang sejujurnya. Bahkan dia udah nyiapin surat cerai kepada si Irma itu. Tapi dia belum cukup berani. Karena dia tahu yang salah ya dia, yang selingkuh ya dia. Irma itu nggak tahu apa-apa. Bahkan dia sudah menjalankan tugas menjadi istri itu udah baik. Udah ngurusin suaminya, udah bikin makan malam, sarapan, dan pokoknya udah disiapin semua sama si Irma. Tapi si Bobby-nya aja yang kelewatan. Ngelihat si Amanda yang cantik sedikit lebih daripada si Irma, ya udah kegait sama dia. Ya Bobby pun ya enggak kok, enggak. Kamu nggak salah apa-apa, memang keadaannya lagi rumit. Nanti kalau udah membaik juga aku kayak biasa lagi, kayak tadinya lagi. Kamu tenang aja, kamu yang sabar aja. Kata si Bobby. Hingga akhirnya saat di kantor, Amanda tuh ngomong, dia tuh udah nggak betah kayak gini terus. "Mas, aku tuh nggak enak kayak gini terus. Aku ya cuma bisa nemenin kamu, cuma bisa jadi teman kamu saat di kantor saja. Ya, apakah kamu nggak betah? Apakah kamu nggak pingin lebih daripada ini, Mas?" "Ya, tapi mau bagaimana lagi? Aku kan masih punya istri. Aku juga nggak mungkin kayak gitu aja nyerain dia tanpa sebab dan alasan. Ya, aku memang udah ada niatan buat ceraiin dia. Tapi ya, aku belum cukup berani aja, mental aku belum siap aja." Kata si Bobby memberikan alasan kepada si Amanda itu. "Ya tapi kan, Mas, ya aku nggak betah aja kalau kayak gini terus, Mas. Terus sampai kapan? Ya aku juga nggak mau kamu cerai dengan istrimu itu ada masalah, apalagi sampai namaku tersebut di situ.
diomongin. Jadi ya aku nggak mau aja. Kalau andai kata kamu pengen cerai dengan dia ya baik-baiklah mas ngomongnya. Ya aku cuma mengutarakan isi hatiku aja deh mas. Sisanya terserah kamu. Iya aku paham kok. Nanti sampai rumah aku udah yakin, aku udah siap untuk ceraiin dia. Kamu tenang aja. Nanti kabarnya aku kasih kamu deh kalau aku udah siap bercerai dengan dia. Kata si Bobby. Hingga akhirnya saat Bobby pulang kerja. Saat itu Bobby pulang awal. Tidak seperti biasanya ia tuh nongkrong dulu sama si Amanda karena dia udah mau ngomong cerai, minta cerai kepada si Irma. Bobby pun menyiapkan surat yang ada di mobilnya itu, dikeluarkanlah. Nah saat Bobby melihat surat cerai itu, ia tuh berpendapat, dia tuh berpikir bahwasanya ia ingin jujur dulu. Nah setelah dia jujur kepada si Irma, ia baru akan menceraikannya. Saat malam itu, ia pun disambut seperti biasa kepada si Irma, disambut baik. Nah saat di meja makan, Bobby pun ngomong terang-terangan kepada si Irma, sayang aku mau ngomong sesuatu dengan kamu, aku ingin ngomong jujur, kata si Bobby. Irma pun udah harap-harap was-was, dia takut apakah yang akan dikatakan kepada suaminya itu, apa yang mau diomongin pada suaminya itu, apa yang mau keluar dari mulut suaminya itu. Hingga akhirnya keadaan itu tegang, keadaan itu memanas. Ada apa mas? Ngomong aja nggak apa-apa kok. Maaf Irma, sebenarnya selama ini alasan kenapa aku cuek dan dingin kepada kamu karena aku udah punya wanita lain di luar sana, kata si Bobby. Aku udah kenal seorang wanita bernama Amanda. Aku udah kenal lama dengan dia dan kami satu pekerjaan. Awalnya aku ya menyimpan perasaan ini ya biasa saja seperti teman pada umumnya, namun lama kelamaan karena aku ya nyaman dengan dia dan aku ya jujur aku udah bosan dengan kamu. Maafkan aku sudah tidak bisa bareng lagi dengan kamu. Aku lebih memilih Amanda, kata si Bobby. Apa yang dikatakan Bobby ini bagaikan petir di siang bolong bagi si Irma. Suami yang selama ini ia lakukan dengan demikian rupa. Ia menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya, berusaha menjadi yang terbaik bagi dia. Tapi nyatanya inilah hasilnya. Kenapa mas? Kenapa kamu baru jujur sekarang? Setelah aku lakukan semua ini, kenapa kamu gak jujur aja? Tapi kalau memang ini keputusan kamu ya terserah. Aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi, kata si Irma sambil menahan air mata yang hampir pecah itu. Aku hanya bisa berharap mas, bahwasanya kita akan bisa melanjutkan hubungan ini hingga akhir. Bukan putus di tengah seperti ini. Tapi jika memang keputusan kamu sudah bulat, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terserah kamu maunya bagaimana, kata si Irma sambil meninggalkan tempat makannya, meninggalkan ruang makannya. Dia pergi ke kamarnya. Malam itu, Bobby tidur di sofa sambil memikirkan apa yang sudah terjadi. Ia introspeksi diri. Dia tuh merasa menyesal apa yang ia sudah katakan, kejujuran yang apa yang ia sudah katakan kepada istrinya. Istrinya itu tidak salah apa-apa. Dia melakukan semua ini karena ambisinya, karena sebuah keegoisannya sendiri. Ia melakukan kedekatan itu dengan wanita lain atas dasar ya nafsunya aja. Istrinya itu tidak tahu apa-apa dan ini dia menjadi korban. Bobby pun terus memikirkan hal itu. Penyesalan terus berkembang di dalam hatinya. Hingga keesokan harinya, Irma pun ya seperti biasa. Ia berlagak seperti istri pada umumnya, tidak berubah sama sekali. Tapi keadaan keluarganya hening, sepi, dan dingin. Irma tetap memasak, Irma tetap menyiapkan sarapan buat si Bobby. Nah Bobby pun saat selesai sarapan, ia pun langsung berangkat bekerja. Di kantor, ia langsung menemui Amanda. Ia jujur kepada Amanda bahwasanya ia sudah ngomong semuanya kepada si Irma istrinya. Terus bagaimana mas? Setelah kamu mengatakan semua itu, terus bagaimana dengan tanggapan istrimu? Lalu bagaimana kedepannya kita? Hubungan kita kedepannya mau gimana? Kata si Irma. Maaf Amanda, setelah aku pikir-pikir, ternyata yang salah aku, bukan si Irma. Istriku tidak tahu apa-apa. Ya mau bagaimana lagi? Sepertinya aku harus pupuskan semua harapan akan tinggal bersama kamu, akan hidup bersama kamu. Aku lebih memilih istriku yang setia menemaniku dari nol. Jadi ya mau nggak mau, sepertinya kita harus belajar untuk saling melupakan dan saling terbiasa tanpa kita harus bersama, kata si Bobby. Amanda yang mendengarkan pun hanya bisa tersenyum pahit. Ya udah deh mas, aku tahu kok memang hubungan ini dilanjutin pun tidak akan menjadi sesuatu hal yang baik. Karena aku datang di sebuah keluarga yang utuh
Dan kedatanganku ini akan menjadikan perpecahan di antara kalian. Jadi memang benar apa yang kamu katakan, lebih baik kita sudahi saja hubungan ini. Kita saling belajar tanpa adanya kita bersama, kata si Amanda. Hingga akhirnya setelah itu Bobby dan Amanda pun saling belajar melupakan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga akhirnya 1 minggu. Mereka itu saling tidak bertegur sapa, saling mencoba untuk menahan diri tidak bertemu antara si Bobby sama si Amanda. Nah, si Irma di rumah itu pun masih mencoba untuk memperbaiki keluarganya dengan harapan bahwasanya suaminya akan kembali lagi ke pelukan dia dan membangun sebuah rumah tangga seperti dulu, harmonis dan bahagia. Ia tetap mencoba untuk menjadi istri yang terbaik. Ia tetap masak, ngurusin suami, ngurusin rumah, menjadi sosok istri yang baik karena dia tuh takut diceraikan. Namun tidak seperti yang dibayangkan oleh si Bobby maupun si Irma. Pada suatu malam saat si Bobby hendak pulang kerja, ia menuju ke sebuah parkiran. Saat ia menuju sebuah parkiran yang saat itu mobilnya terparkir di sana, di halaman kantor. Nah, halaman kantornya itu tidak jauh dari kafe favoritnya. Di sana ia tuh melihat Amanda yang tidak familiar lagi. Di sana sedang ngobrol asik dan berbincang mesra dengan seorang pria yang ia kenal. Nah, pria itu adalah temannya si Bobby di tempat kerja karena satu pekerjaan, satu kantor. Ya, Bobby pun mencoba untuk menahan diri, tidak cemburu, tidak menggubrisnya. Dia pun langsung masuk ke mobilnya itu. Tapi matanya terus tertuju kepada si Amanda yang tertawa bahagia tanpa ada dirinya di sampingnya. Hingga akhirnya Bobby pun sudah tidak bisa menahan lagi. Ia keluar mobil, menutup mobilnya, lalu menuju ke Amanda dengan temannya itu. Saat di sana, Bobby pun ngomong, "Amanda, apakah kita bisa bicara sebentar?" kata si Bobby. Nah, Amanda yang melihat kedatangannya si Bobby, ia pun terkejut. Ia pun ngomong terbata-bata, "Iya kok bisa? Sebentar ya, aku tinggal dulu, aku mau ngomong dengan si Bobby," kata si Amanda kepada teman kerjanya itu, seorang pria. Bobby pun langsung menarik tangannya si Amanda keluar kafe. Nah, ia pun ditarik ke sebuah pohon rindang yang bawahnya itu ada meja tamannya, ada kursi tamannya. Di sana pun mereka duduk. "Ada apa Bobby? Kamu mau ngomong apa?" kata si Amanda. "Maaf Amanda, aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak bisa melakukan sandiwara ini. Aku cemburu melihat kamu dengan pria lain," kata si Bobby. "Ya, bagaimana lagi? Ini sudah keputusan kita." "Iya, aku tahu. Tapi aku akan menceraikan istriku dan menikah dengan kamu," kata si Bobby yakin. Ya, Amanda pun terkejut bahwasanya ia akan menceraikan istrinya. Bobby akan menceraikan istrinya dan menikah dengan si Amanda. "Apa kamu yakin Bobby? Ini bukan keputusan yang mudah. Kamu yakin dengan keputusan ini mau menikah dengan aku dan menceraikan istri kamu itu, si Irma? Bukankah si Irma itu istrimu itu baik? Apakah kamu tidak sayang dengan dia?" "Aku udah tidak sayang lagi dengan dia. Yang kami lakukan dan kami pertahankan selama ini hanyalah karena keterpaksaan. Bukankah kita juga berhak bahagia, Amanda? Aku juga berhak bahagia dengan kamu. Kamu pun berhak bahagia dengan aku. Jadi aku ingin menikah dengan kamu," kata si Bobby yakin. "Ya udah, kalau emang itu keputusan kamu, aku hanya bisa mendukung. Tapi saran aku, apabila kamu bercerai dengan istrimu, aku mohon cerailah dengan secara baik-baik. Jangan sampai nanti kamu menyesal di berikutnya. Dan jangan sampai aku jadi seseorang yang menghancurkan keluarga kamu, keutuhan keluarga kamu," kata si Amanda. Hingga akhirnya setelah perbincangan itu, Bobby pun yakin ingin menceraikan si Irma. Ia pun pulang ke rumah sambil membawa surat cerainya. Surat cerai itu ia lipat kecil di sakunya. Ia akan mencari waktu malam ini juga harus bisa menceraikan istrinya itu. Saat ia mengetuk pintu seperti biasa, ia disambut oleh istrinya si Irma. Saat Bobby masuk, itu langsung tercium bau aroma-aroma makanan, masakan. Siapa aja yang menciumnya, yang mempunyai masalah di kantor, mempunyai masalah hidup, pasti akan terlupa. Akan lupa dengan masalahnya karena aroma yang menyengat itu, bau masakan-masakan yang enak. Yang siapa saja pasti bikin lapar. Nah, si Bobby pun langsung mengulur waktu. Irma pun langsung mengajak makan suaminya itu di meja makan. Makanan kesukaannya si Bobby udah tersedia semua di sana. Dari lauk pauk, sayur hingga bubur pun ada di sana. Kesukaannya semua ada di situ. Dimasak semua sama si Irma. "Mas, makan Mas,"
silahkan, aku udah nyiapin semua ini buat kamu, kata si Irma. Iya, aku makan kok, kata si Bobby. Hingga akhirnya mereka berdua pun makan bersama malam itu. Bagaimana mas, semua ini aku siapin, aku masakin buat kamu semua. Bukankah ini semua makanan kesukaan kamu? Gimana rasa masakan ayamnya mas? Kata si Irma. Enak kok, enak, kamu emang pinter masak Irma, kata si Bobby. Hingga akhirnya setelah makan malam bersama, saat memasuki kamar tidur mereka, Bobby pun siap-siap mengambil surat cerai yang ada di sakunya. Nah, saat masuk ke kamar, tiba-tiba si Irma menatap ke arahnya si Bobby dengan dalam. Bobby pun bingung, ada apa? Kenapa? Apa ada yang salah dengan aku? Kata si Bobby. Irma pun ngomong, mas, aku ingin ngomong sesuatu dengan kamu, kata si Irma. Bobby pun langsung gugup, dia takut. Ada apa ini? Gak seperti biasanya istrinya itu pengen ngomong sesuatu, apalagi sepertinya dari mimik wajahnya Irma itu ingin ngomong sesuatu hal yang penting. Bobby pun berpikir kemana-mana, apakah semua rahasianya udah terbongkar? Apakah Irma tahu sesuatu? Apakah dia tahu bahwasanya ia akan diceraikan oleh suaminya? Apakah justru si istrinya, si Irma yang akan menceraikan si Bobby? Bobby pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Ya udah, ngomong aja, ada apa? Mas, maafkan aku apabila aku selama ini menjadi istrimu itu kurang baik dan menjalankan semua tugasku berperan menjadi istri yang belum sempurna buat kamu. Kamu tuh ngomong apa Irma? Apa yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan dengan aku? Kata si Bobby penasaran karena omongannya si Irma ini terlalu bertele-tele, membuat si Bobby itu ya penasaran, ada apa sebenarnya? Kenapa istrinya tiba-tiba ngomong seperti itu? Hingga akhirnya Irma pun memberikan sepucuk surat. Apa ini? Surat apa ini Irma? Kata si Bobby, aku kena leukemia mas, dan aku stadium akhir. Kata dokter, aku umurnya tidak panjang lagi. Kata si Irma sambil menangis. Bobby pun melihat surat itu dan membaca, ternyata itu adalah surat dokter yang bahwasanya Irma itu terkena penyakit leukemia dan stadium akhir. Umurnya itu tidak lama lagi. Bobby terkejut bukan main. Selama ini kamu sakit, kenapa kamu tidak ngomong dengan aku Irma? Kenapa kamu nggak jujur bahwasanya kamu itu mengalami ya penyakit ini, menderita penyakit ini? Kenapa kamu nggak jujur? Aku nggak mau mas, penyakitku ini menjadi beban tersendiri buat kamu. Aku tahu kehidupan kamu itu berat, pekerjaan kamu itu berat. Aku nggak mau menjadi beban buat kamu, kata si Irma. Hingga akhirnya Bobby pun memeluk istrinya sambil menangis. Ia meminta maaf selama ini ia lalai menjaga dirinya. Ia menjadi suami yang tidak baik. Bahkan dia dengan terang-terangan itu dekat dengan wanita lain. Karena ya keegoisannya sendiri. Karena ya dengan nafsunya sendiri. Bobby pun meminta maaf kepada si Irma bahwasanya ia janji akan menjadi suami yang baik buat si Irma di detik-detik umur terakhirnya. Hingga akhirnya Bobby pun merasa menyesal bukan main. Selama ini ia malah justru asik berduaan dengan Amanda dan melupakan istrinya. Bahkan dia nggak tahu bahwasanya istrinya itu sakit dan mengalami leukemia yang penyakit ya yang terbilang sangat berbahaya. Bahkan umurnya sudah diprediksikan oleh si dokter itu tidak lama lagi. Nah, si Bobby pun berjanji bahwasanya ia akan menjadi suami yang baik di hari-hari terakhirnya istrinya itu. Ia pun ngomong jujur, berkata jujur kepada si Amanda bahwasanya ia tidak bisa melanjutkan hubungan ini dan ia akan serius ngurusin istri dan keluarganya di rumah. Dan Amanda pun ya dengan berat hati ia melepaskan si Bobby itu. Ia tahu bahwasanya hubungannya tidak baik kepada si Bobby, hubungan yang kurang sehat. Jadi dia sadar diri dan meninggalkan si Bobby. Nah, begitulah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita. Yang ia berniat menceraikan istrinya, justru ia terkejut saat tahu istrinya mengalami penyakit leukemia. Padahal suaminya sudah berselingkuh dengan seorang wanita cantik di tempat kerjanya. Semoga kisah ini menjadi ya pelajaran, menjadi nilai-nilai penting dan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya yang dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen dan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian pula yang punya kisah-kisah menarik, cerita-cerita unik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, bisa juga kalian
kirim ataupun tuliskan lewat WA ataupun ya Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.